kalau saya lihat itu nggak terlalu tersentuh. Padahal subsidinya sampai 60 triliun, atau kalau nambah lagi 7,5 juta metrik ton itu bisa salah lagi. Nah, sebenarnya Pertamina kan operatornya. Nah, ini yang mungkin perlu juga, jadi Dirjen Migas dan Pemda itu penting. Dan masukan Pak Miji selalu ngomong masalah melibatkan BUMDes, ya itu apa ide yang bagus, tapi dalam implementasi saya cek ke Tapang kemana nggak jalan, itu belum jalan. Karena BUMDes ini juga macam-macam jenisnya ya. Banyak BUMDes yang abal-abal, yang malah nggak bisa juga pakai uang 1M satu desa itu. Hanya dia nalangin 1,6 juta di kita, keuntungannya itu cuma 200.000. Nah itulah menjadi dari disparitas main lah di situ. Tapi kami ngomong solusi yang disampaikan Pak Maman. Solusinya adalah kalau kita ke depan bisa membangun gas, jangan gas rumah tangga. Pak Gubernur kami laporkan karena di dalam Undang-Undang Migas yang menetapkan harga gas untuk rumah tangga ini pilihan migas, Pak. Dan kami sudah menetapkan di 52 kabupaten kota di Indonesia ini dengan total sambungan rumah itu 2 juta lebih. Harganya itu di bawah LPG 3 kilo. Tinggal cetek 53 kilo. Murah bisa kan Pak, itu lah bulan itu. Nah, ini jadi kalau ini bisa terwujudkan bisa membantu sekali. Dan kalau LPG ini pertama subsidinya sampai 60 kilo. Yang kedua 70% itu impor dari Qatar. Sedangkan kalau dia pakai gas bumi atau LNG, itu kita beli upah di Indonesia ini. Sampai Indonesia ini dari Tangguh, dari mana Bontang diekspor. Dari Ponokopilih yang ada di Sumatera diekspor ke Singapura. Sekian kelebihannya. Jadi kalau ini bisa dimaksimalkan dengan tadi Komisi 7, dulu wacananya 10 juta mau dibangun. Satu sambungan rumah itu cuma 10 juta rupiah, jadi 10 triliun selesai sebenarnya. Cuma kalau dibudgetkan ke APBN, tahun ini cuma berapa, 2,5 triliun, lalu kena COVID dialihkan. Nah, tapi ini selalu ngumpulnya di Sumatera, di Jawa. Kalaupun ada disampaikan Pak, di Kaltara, itu mungkin di Tarakan, atau di Kaltim, dan di sana ada di Nunukan, atau Balikpapan. Padahal Kalbar ini bisa. Artinya, kalaupun nanti ya, pipa transmisi dibangun tadi, gas dari Natuna, kita tarik. Kenapa mesti dibawa tadi masuk ke WNTS yang dulu Pak Mawan kerja di sana, misalnya di Timur itu baru masuk ke Batam untuk kepentingan di Batam. Padahal lebih dekat dia ke Kalbar, 500 kilo masuk ke BPH, masuk ke Kalbar. Nah, untuk kepentingan jagas maksud demand tadi. Kita lihat PLTNB yang ada di Siantar, Pak Gubernur. Dari Pak Jokowi meresmikan 2017 sampai hari ini nggak terpakai. Nah 3 tahun PLTNB di Siantar itu dijungkat Pak. Mungkin perlu juga Komisi yang lihat sana. Saya ada cek waktu beberapa hari lalu setelah saya ketemu Pak Bu, saya ke sana. Saya undang ke Pertamina, ada sih PLN datang ya, ada PLN. Saya minta Pak PLN juga ada datang, itu belum dilaksanakan. Iya, itu bisa sampai 20 mm FCFT ya, untuk 100 MW. Sampai Pak Jokowi, saya tahu masih Indonesia ada 11 yang begitu dibangun dari pakai. Alasannya apa? Karena kalau beli dari Malaysia dapat harga 1.200 per kilowatt. 900 kan? Ya, nah, kalau misalnya menggunakan BBM bisa lebih mahal. Nah, dengan gas lama lebih mahal. Sekarang dengan kebijakan Perpres 40 di tahun ke-6, hitung-hitungan itu masih 1.000. Jadi ini masuk akal bisa mewujudkan. Saya cek ke PGN karena ada Capman yang menugaskan kepada Pertamina untuk membangun, nanti akan mungkin dibangun apa, dia floating untuk LNG atau dia buat nanti isotank dia atau pakai kapal untuk packing-kan. Tapi kalau saya mengusulkan, nanti Pak Maman akan lihat, misalnya di Kijing itu kita buat ada floating regasifikasi FSR itu di sana. Jadi kepentingan nanti kawasan ekonomi yang ada di Kijing sekaligus dia menyuplai untuk kepentingan PLTNB dan nanti bisa membangun juga jagas-jagas tadi. Karena jagas ini sudah ada Perpres 06 2019, sebenarnya tidak mesti Pertamina yang membangun, Pak Maman. Jadi bisa juga swasta, bisa juga koperasi, BUMD. Nah ini masukan kami supaya kita betul-betul, saya melihat ini memang cita-cita besar. Kalau orang di Jawa, saya ini agak ribut ya, sama teman-teman di SDM. Karena dia nggak mimpi lah gitu. Gimana mau dengan pipa Trans Kalimantan 3.000 kilo gitu,
Demandnya tidak ada, kan begitu. Maka selalu saya ngomong, ini bukan masalah teknoekonomi, ini masalah keadilan. Keadilan itu wilayah Kalimantan. Nah kalau Pak Jokowi bisa bangun jalan tol di Sumatera, tidak mungkin demandnya itu ada. Pasti rugi, tapi dia subsidi silang kan. Karena dia disubsidi untungnya ya, karena di Pulau Jawa. Nah mesti bisa begitu juga. Ditambah tadi ya mungkin PLTU yang menggunakan batu bara, ya nanti kalau menggunakan gas. Jadi karena ini ada Pak Maman, saya mesti menyampaikan supaya di Komisi 7 bisa lebih ini kita memperjuangkan pipa Trans Kalimantan ini bisa berhasil. Kemudian saya dikasih alias Pak Dinas kita ini pertemuan 5 gubernur, Ken, saya cek nih ada di sana. 5 gubernur jelas di sini, masuk Pak Miki, menandakan termasuk pipa Trans Kalimantan. Ini bukan Pebuaja ya, setelah pertemuan waktu itu. Tapi udah begini, ini mesti dirumuskan lagi di Remsda sama rencana induk jalannya pipa kasih distribusi. Nah ternyata ini mohon maaf, Menteri lama itu menolak, nggak usah. Yang kedua, Menteri sekarang juga atas namanya Pak Sekjen, saya ada suratnya, tidak begitu juga, ditolak oleh Bappenas. Bappenas tidak akan teken dengan istilahnya kalau tidak dimasukkan pipa Kalimantan, Trans Kalimantan ini. Nah, sekarang lagi di terus ini, nah mudah-mudahan kami mohon nanti setuju Pak Maman yang memang dapilnya Kalimantan ini bisa membangun pipa Trans Kalimantan yang dimasukkan di dalam bukan hanya RPJMN tapi Remsda dan rancangan itu. Dan ini segera dengan demikian nanti kita bisa lelang. Tapi kalau ini belum bisa karena tadi masih panjang waktunya, tahap awal adalah FSNU atau tadi kita buat land base-nya di mana untuk bangun LNG tadi. Itu satu masalah pipa gas. Yang kedua masalah BBM. Pak Mawan tadi menyampaikan masalah digitasi throttle. Digitasi throttle ini adalah upaya kami BBM subsidi yang dikasih oleh pemerintah sampai 30 triliun katakan itu tepat sasaran. Nggak mungkin BPH ini ngawasin sampai ke setiap SPBU karena kami terbatas hanya di pusat. Maka kita minta Pertamina dengan peraturan BPH harus di semua SPBU itu mencatat nomor polisinya. Maunya kami itu CCTV dipasang, cek dia foto, langsung ketahuan nomor polisi, terkonek ke BPH Migas, terkonek ke Kementerian Keuangan. Kenapa Pak Maman? Saya ini setiap bulan, setiap tanggal 17 saya mesti teken yang menjadi dasar Menteri Keuangan membayar subsidinya ke Pertamina. Kalau dia 30 T, berarti satu bulan saya mesti teken mungkin sekitar 2,5 T. Tanpa kami tanda tangan, tidak dibayar oleh Menteri Keuangan kepada Pertamina. Nah selama ini karena kita ada pakai CCTV, ya sampling saja gitu. Nah kita kalau dengan tadi catat nomor polisi, ini bisa terkonek kita langsung tahu. Nah yang sayangnya Pertamina ini dari Juli 2014 teken MOU antara Pertamina sama Telkom. Saya menyaksikan juga dengan Menteri dan lain-lain, itu UMN, Komunisme waktu itu. Komitmennya dana ini pola investasi oleh Telkom. Pengembaliannya nanti dimasukkan di dalam setiap liter BBM non subsidi. Jadi begitu, berapa rupiahnya ada kesepakatan. Ini sudah 4 kali revisi. Janji waktu selesai Desember 2018, nggak jadi. Juni 2019, Desember 2019, Juni 2020, jadi lagi. Tapi kami panggil ke pihak kemarin. Komitmen Telkom Pertamina katanya Agustus 2020 sebagai kado kemerdekaan. Tapi faktanya dari 5.518 itu yang baru kira-kira ATG masa edisinya ini baru sekitar 50%. Dari 50% tadi di kalau masih kecil sekali. Ya. Lebih 30%. Dari 30% tadi yang mencatat nomor polisi itu baru di 24 SPBU, tingkat kepatuhan si operator oleh pemilik SPBU itu cuma 19%. Jadi tadi kita kepengen kan edisinya itu mencatat nomor polisi, jadi waktu datang catat dulu nomor polisinya nih, baru diisi. Supaya data itu nanti bisa kita tarik masuk ke BPH, masuk ke keuangan. Nah itu baru di kalbar ini 19%. Ini kami mohon supaya Pertamina di sini nge-push semua pengusaha SPBU untuk mencatat nomor polisi. Baik itu BBM subsidi solar maupun BBM subsidi yang GBKP ya biasanya. Ini mudah Pak Mama juga nanti bisa bantu menyampaikan setelah ini kan masa reses ya. Nah kemudian juga kami nyampaikan Pak ada masukan Pak Gop berdasarkan data BPM Migas yang menjual BBM non subsidi
di Kalbar ini data kami yang punya BU itu 20 perusahaan. Saya nggak tahu 20 itu apakah datanya sudah masuk semua ke Jauh. Kita ada semua. Badan usaha izin niaga umum. Jadi bukan hanya Pertamina, ada AKN, ada yang swastanya 20-an. 2019 ini. Sekarang berapa ya? Nilai transaksinya, volumenya itu lebih kurang, ya. Ini nanti kami sampaikan, Pak. Mungkin bisa dikasih ke Pak Kutu Pak yang ini. 20, kalau yang data sekarang 15 yang tahun ini ya, baru sampai 6 bulan. Tahun 2015 total transaksinya jumlah volumenya 1 juta lebih, 1 juta liter. Kami coba menghitung dengan asumsi PBB kami 7,5% ya. 7,5% yang untuk non subsidi, untuk yang subsidi 5%. Ya potensi itu sekitar 516 miliar. Nah saya nggak tahu itu masuk PAD-nya berapa gitu. Nah ini data ini yang bisa menjadi masukan. Nah kami siap, karena BPA Migas setiap bulan memverifikasi ini Pak. Jadi kami bisa bantu datanya dari BPA Migas, ngasih kepada ini siapa perusahaannya, berapa volumenya itu ketahuan. Ini bisa dibuat MOU, kami ada sudah MOU dengan pihak provinsi untuk menangani pertukaran data tadi. Karena kami juga pastikan iuran, dan sama Pak Mada dibuangkan, kami dapat 1,3 triliun setahun itu dari ya kayak begininya. Tapi yang dipakai BPA kan cuma ya tidak sampai 25% lah. Ini saja mungkin tambah satu lagi Pak, sub penyalur Pak. Sub penyalur ini sebenarnya sama kayak pangkalan LPG. Jadi banyak daerah-daerah kita ini kan kepulauan yang tak mungkin dia dibangun SPBU. Makanya kita namanya sub penyalur, semacam pangkalan LPG. Dia dibangun yang sudah ada di Kalbar ini sudah ada 4 ada di Kubu Raya, 1 di Kayun, 1 di Kalsel. Total di Indonesia yang sudah dibangun 134 lokasi. Nah ini nanti silakan dibangun usulan dari Pemda ya, disetujui Pertamina, diangkut dari SPBU terdekat. Biaya angkut ditentukan oleh Pemda, bisa oleh Bupati, boleh juga oleh Gubernur. Memang ada juga bupati yang takut karena Undang-Undang 23 menarik semua kebijakan migas ini ke pusat. Jadi ada yang bupati nggak berani, tapi kayak Pak Muda itu berani ditekernya, ada dikasih berapa 100.000 nggak ada jalan. Tapi kalau memang ini nggak berani di bupati, mesti bisa ditarik di gubernur. Karena gubernur kan wakil pemerintah pusat. Nah ini nih kalau bisa diperbanyak untuk membantu di kawasan daerah dari pulau-pulau, ya atau kecil. Dan ini sudah ada permennya dan SDN nomor 13. Peraturan BPH sudah ada nomor. Nah kalau ini terbangun, maka pelan-pelan yang petani itu ilegal, karena tidak punya izin ya, izinnya belum tidak ada. Nah ini bisa digeser, bahkan bila dulu Pertamina ini kita rangkul, dia pelan-pelan menjadi sub penyalur ini. Di luar itu Pak Mamat ada namanya Pertasop, sudah join semua Mendagri, itu apa yang dibangun tahun ini 2018 ya. Saya nggak tahu di Kalbar ada nggak. Pertasop ini lain, dia menjual yang non subsidi, misalnya apa? Pertama, Pertadek, Dexlite, itu bisa di kota-kota. Tapi kalau yang sub penyalur itu menjual BBM subsidi, solar, menjual BBM. Jadi saja Pak Gubernur, Pak Maman, apa tambahan kami dari BPH Migas untuk bisa kita bahas dan kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. PLN tadi ada ya? Ada PLN saya tidak bisa dari Pak Ikem ada ya? PLN tadi.